Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Mapeng Channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan memanen kopi ya teman. Jadi memanen secara selektif ataupun pilih petik mirah. Yang kalau kita lihat ini buah kopi ini sudah sebagian mulai memerah untuk jenis klon tertentu. Nah, jadi kita akan memanennya ya teman. Jadi kalau kita amati, ini kita memanen selektif untuk yang kedua kalinya teman. Jadi kita lihat ini sudah kelihatan ompong karena kita sudah memanennya kemarin selang kurang lebih 1 minggu ya teman. Jadi ini setelah kurang lebih 1 minggu atau 10 hari kita memanen kembali dengan memetik yang merah dulu ya teman. Dalam rangka apa? Kenapa kita panen secara selektif? Yang pertama itu untuk menghindari nanti ini, kalau biasanya kalau malam hari ini banyak kelelawar ya, nantinya akan memakan buah kopi yang merah lebih duluan ya teman. Di samping itu kita memang di sini menjaga kualitas buah teman. Jadi ketika kita memetik buah kopi yang benar-benar matang, tentunya untuk kualitas nantinya misalkan setelah diolah menjadi bubuk kopi, tentunya bila dikonsumsi menjadi minuman kopi, tentunya untuk rasa dan ini tentunya akan berbeda teman. Ketika misalkan kita petik ini yang baru mulai menguning, atau tentunya akan berbeda teman untuk cita rasa kedepannya teman. Namun sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti perkembangan informasi ataupun channel ini, mengikuti video terbaru dari channel saya. Sampaikan terima kasih yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe bisa bantu subscribe ya teman, untuk membantu berkembangnya channel ini. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ya langsung saja teman-teman, ini kita lihat contoh, ini jenis kopi lokal teman. Ini kalau kita lihat, ini kita seperti sana, ini untuk jenis kopi fresh lokal juga yang kita kembangkan. Ini masih kelihatan hijau ya teman, ini kelihatan. Sedangkan untuk jenis kopi yang lainnya ya kan, varietas seperti ini memang sudah merah. Ini aja sudah kita lakukan pemetikan atau pemanenan secara selektif yang kedua kalinya ya teman. Nah, kalau kita lihat untuk ini teksturnya memang sudah mengeras, berarti ini sudah benar-benar masak dan berisi ya teman. Dibandingkan dengan yang hijau, ini kalau kita pencet kayak gini mungkin masih sedikit lunak karena memang belum benar-benar masak ataupun tua ya teman. Apalagi yang jenis klon lainnya kayak gitu ya teman. Jadi cara memanennya ini kita akan pilih yang merah dulu ya teman. Jadi kita akan pilih yang merah kayak gini. Nah, kurang lebihnya kayak gitu ya teman. Nah, untuk yang hijau kita tinggal dulu, nanti setelah beberapa hari kurang lebihnya kita baru akan petik kembali ya teman, sambil menunggu ini klon yang lainnya nanti untuk bisa dipanen secara serentak. Selain itu biasanya kita untuk pemanenan kita melakukan pemangkasan sekalian ya teman, untuk pemangkasan besar. Jadi untuk memudahkan pemanenan juga, tetapi kita harus selektif juga dalam melihat dahan ataupun ranting mana yang harus kita pangkas sekalian. Jadi misalkan ini ya teman, ini B1 ya teman, dari sini ini kan tunas baru dulunya. Nah, ini pembuahan pertama itu B1 dari sini. Nah, ini untuk pupus lanjutannya ini nanti kita akan maksimalkan atau kita buahkan di B2 nya. Jadi ini kalau misalkan kita manen, caranya kita petik kopinya saja. Tapi kalau misalkan ini ya teman, ini kan
ranting sudah tidak produktif teman-teman. Kalau kita lihat untuk buah kopinya ini kan di tahun ini kita gunakan B2-nya ya teman. Jadi cara pemanenannya kita bisa langsung ini memangkas kayak gini ya teman. Jadi ini kelihatan, kebetulan saya sendiri dalam memvideokan ini, jadi kita pangkas. Nah, jadi kita lebih mudah dalam memetik kopinya ya teman. Jadi bisa langsung kayak gini teman, kita bisa petik di bawah. Ini sebenarnya untuk memudahkan juga, untuk mempercepat pemanenan, tapi dalam tanda kutip teman-teman harus paham tunas mana yang akan, tunas atau ranting yang akan kita pangkas ya teman. Dalam arti pemangkasan di sini memang benar-benar pemangkasan dalam rangka untuk menjaga ataupun memilih bahan yang akan kita pelihara yang nantinya akan digunakan untuk pembuahan di tahun berikutnya ya teman. Ini kita petik ya teman. Nah, ini petik. Memang untuk pemetikan secara selektif kayak gini untuk petik merah itu memang harus ekstra hati-hati dan perlu kesabaran, beda dengan ketika melakukan pemanenan secara massal ataupun serentak ya teman-teman. Nah, ini jadi untuk menjaga kualitas, memang kalau biasanya untuk ini untuk pemasaran, kalau misalkan kita petik merah dengan kita petik campuran, itu campur hijau misalkan, itu untuk harga biasanya memang di pedagang ataupun pembeli kopi itu biasanya berbeda. Untuk pedagang yang benar-benar mengerti akan kualitas kopi ya teman, jadi akan mendongkrak harga ya teman. Kita sambil jalan ya teman, kita melihat untuk jenis pohon yang lainnya, untuk varietas yang lainnya. Ini kalau kita lihat ini jenis fresh kopi robusta lokal ya teman. Ini sama sekali belum ada yang merah ya teman. Ini masih kelihatan hijau semua ya teman. Ini memang untuk jenis kopi yang berbeda, tentunya mempunyai karakter dan ciri khasnya masing-masing ya teman. Ini kalau kita lihat ini untuk bahannya juga tidak tumbuh ya teman. Jadi nanti akan kita maksimalkan B2-nya untuk pembuahan di tahun berikutnya, dan juga kita sambil melakukan ini peremajaan sambungan untuk menjaga kestabilan panen ataupun buah kopi setiap tahunnya, ketika pohon kopi ini tidak mengeluarkan bahan, tunas bahan ataupun untuk pembuahan tahun berikutnya teman. Jadi kalau kita lihat sambil ini nanti tua, ini yang sudah tidak produktif kita pangkas, nanti akan kita pelihara yang ini sambungan baru ya teman. Jadi nanti akan kita gunakan ini contoh di pembuahan pertama untuk setelah kita tanam dan kita sambung ya teman. Jadi ini robusta lokal juga ya teman. Ini untuk tunas bahannya sudah ada, jadi nanti kita akan maksimalkan untuk tunas B0-nya ya teman. Jadi nanti ini akan kita buang. Nah, ini ada bahan juga sudah mulai berbunga ya teman. Jadi ini bunga normal. Kalau kita lihat ini sudah memasuki bulan ke-6 ya teman. Jadi ini kalau kita mengamati pohon kopi, memang di bulan 6 untuk kondisi cuaca, misalkan ini musim kemarau tetapi masih sering ada hujan ya teman, ini untuk pembungaan ini memang di bulan segini sudah mulai berbunga ya teman, sudah mekar yang nantinya akan kita pelihara dan menjadi buah kopi ya teman. Tapi perlu diketahui ketika musim ataupun cuaca tidak normal, itu mungkin di bulan segini itu belum melakukan pembungaan ya teman, karena pohon kopi itu karakternya itu untuk sampai menjadi buah kopi itu berbunganya itu bisa 3-4 kali ya teman. Itu perlu kita ketahui ya teman. Ini jenis kopi lokal ya teman. Itu untuk dompolannya juga sangat bagus. Nah ini juga ya teman, sudah mulai memerah.
Kalau kita lihat ini juga nanti akan kita petik ya teman. Ini kebetulan tumbuh tunas raja, ini kayaknya ini sudah ada siripnya ya teman. Ya, ini satu pohon kita stek 2 varietas kopi ya teman. Kalau kita lihat ini jenis yang lokal. Nah, nanti ini sudah kelihatan tua atau tidak produktif, nanti akan kita pangkas. Nah, ini sudah kelihatan sambungan baru dan sudah mengeluarkan kopinya, nanti yang akan kita pelihara yang ini ya teman. Nah, jadi kayak gini ya teman kurang lebihnya untuk ini kita dalam memanen kopi. Untuk mempermudahnya dalam pemainan tentunya kita bisa melakukan sambil pemangkasan dalam rangka upaya untuk mempercepat pemanenan dan juga menjaga kesuburan atau pertumbuhan pohon kopi itu sendiri agar tidak rusak setelah ataupun pasca panen ya teman-teman. Jadi kita melakukan pemangkasan, tetapi dalam tanda kutip teman-teman harus tahu dulu teknik pemangkasan ataupun mana yang harus dipelihara dan harus dipangkas, itu penting sekali ya teman. Demikian ya teman, panen petik mirah pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.